eh, mencampur adukkan mazhab itu, nah, kita terlebih dahulu mungkin mengenal tentang apa itu mazhab ya. Kita sebut dulu. Apa yang dimaksud dengan mencampur adukkan mazhab dalam ibadah kan begitu. Sebelumnya kita jelaskan tentang mazhab itu terlebih dahulu. Mazhab itu kira-kira begini, yaitu eh, bagaimana mazhab itu pemahaman yang disimpulkan oleh ulama tentang suatu perkara dalam agama ini yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan metode pemahaman yang sangat ketat setelah mengkaji suatu perkara dari segala lini dan seluk-beluknya dengan menggunakan segala perangkat ilmu pengetahuan yang mereka kuasai hingga mereka sampai pada satu kesimpulan yang matang dan jelas. Ya. Dengan kesimpulan yang mereka hasilkan itu, orang lain atau orang yang ilmunya berada di bawah mereka tidak perlu lagi bersusah payah berijtihad seperti yang mereka lakukan. Mereka tinggal mengamalkan apa yang sudah mereka hasilkan atau mengikuti hasil ijtihad mereka yang mereka simpulkan. Baik dengan mengetahui metode mereka menyimpulkan atau tidak tahu, ya tidak jadi masalah begitu. Dan ulama yang sampai kepada kita derajat kemampuan seperti itu ada 4, ya, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali. Adapun ulama yang datang setelahnya mengikuti langkah salah satu di antara 4 imam ini dengan memberikan penjelasan, ya, penguatan dan penjelasan yang lebih terang gitu. Sementara bagi orang awam mengikuti salah seorang di antara mereka berempat itu atau mengikuti keempat-empatnya boleh. Jadi sekarang yang mazhab kita sudah terbayang ya bahwasanya agama ini dibawa oleh Rasulullah dengan dua pedoman yaitu Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita orang awam ini tak mungkin langsung memahami Al-Quran dan Sunnah itu apa adanya. Ya, kenapa? Karena ilmu kita untuk memahaminya tidak mencukupi. Contohnya yang paling ringan saja, kita tidak mempunyai ilmu bahasa Arab yang memadai. Kita baru membaca Al-Quran dan hadis melalui terjemahan. Sementara untuk memahaminya itu pun butuh perangkat ilmu yang sangat banyak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini para imam yang mampu untuk menjelaskan maksudnya itu, merangkum, mengolah ayat Al-Quran dan hadis itu sehingga menjelaskan satu perkara dalam agama kita ini. Mulai dari permasalahan yang paling ringan sampai yang paling berat, seperti masalah-masalah ibadah yang paling utama yang akan kita amalkan setiap saat. Ya, kita akan tahu ini adalah rukun, ini adalah syarat, ini adalah sunnah, ini membatalkan, ini adalah hal yang dimakruhkan ya di dalam setiap ibadah kita. Dengan dipelajari secara mendalam oleh para ulama ini, maka muncul dijelaskanlah oleh mereka amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika sholat umpamanya supaya sholat kita sah begitu. Ini menjadi rukun. Ini cuma sekadar sunnah, kalaupun ketinggalan tak ada masalah. Ini makruh, kalau terpaksa melakukan bolehlah. Tapi kalau ini membatalkan, kalau terlaksanakan atau terjadi pada diri kita maka sholat kita tak sah, harus diulangi. Penjelasan-penjelasan seperti itu adalah kemampuan demikian adanya pada ulama yang sudah sampai kepada kelas mujtahid. Kemudian bagi orang-orang berikut di bawahnya itu adalah mengikuti ulama-ulama ini tanpa kita bersusah payah lagi harus merangkumnya dari ayat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ternyata ada 4 orang yang diakui oleh umat sampai hari ini yang berkompeten di dalam masalah itu, yang mereka itu mempunyai metode masing-masing, dan dengan metode mereka itu melahirkanlah hasil-hasil ijtihad berbentuk fikih yang siap saji untuk untuk diamalkan. Ibarat orang masak, ini ada kokinya, kita tinggal nyantap saja gitu, tak perlu lagi kita masuk ke dapur kemudian mengolah barang-barang atau bahan-bahan yang ada begitu. Maka ketika itu ada di antara umat ini yang dia tinggal makan saja tanpa dia harus mengetahui dari mana dasarnya, bagaimana cara pengolahannya. Tetapi ada juga di antara umat ini yang mempelajari sebagaimana yang dipelajari oleh ulama-ulama ahli ijtihad tadi itu, sehingga mereka mengetahui, oh begini caranya
cara dia berdalil, oh sampai mempunyai kesimpulan begini nih, oh begini caranya. Ya dipelajari pula dalam-dalam. Nah, kemudian dari sini kita sudah tahu bahwasanya empat imam ini sebenarnya secara garis besar dasar-dasar mereka tidak ada yang berbeda. Mereka itu berbeda cuma pada cabang-cabang, ibarat sebuah pohon begitu, yang urat tunggangnya, kemudian juga pokok batang utamanya itu satu. Berbedanya nanti adalah pada cabang-cabang. Ya, seperti pohon itu ada cabang ke kanan, ada cabang ke kiri, ada ke atas, ada ke bawah begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan mazhab. Adapun pokoknya semuanya sama. Satu batang, yaitu batang Islam. Maka bagaimana seseorang disebut mencampurkan mazhab, ya? Dan apakah kita boleh berpindah-pindah mazhab? Sebenarnya bagi kita orang awam, kita tidak mempunyai satu mazhab yang utuh. Umpamanya kita orang Indonesia, apakah kita betul-betul mazhab Syafi'i? Enggak. Apakah kita mazhab Hanafi? Enggak pula. Jadi mazhab kita apa? Yaitu mazhab guru kita, atau disebut dengan mazhab mufti. Siapa yang menyampaikan Islam itu atau menjelaskan Islam itu kepada kita, maka itulah mazhab kita. Kadang-kadang guru ini, bagian ini dia cenderung mendapatkan dari Syafi'i. Ini dia cenderung mendapatkan dari Hanafi. Ini dia lebih percaya dengan penjelasannya Maliki, sehingga akhirnya itulah yang disampaikan kepada umat dengan artian mungkin ya kalau bahasa kasarnya mazhab gado-gado. Nah, boleh jadi seperti itu. Apalagi di dalam perkembangan zaman sekarang, ya tidak ada yang tertutup. Kalau dulu orang umpamanya dia dari kecil sampai meninggalnya hanya ada di kampungnya saja, jarang berpindah-pindah begitu. Makanya dia cukup dengan satu orang guru saja, kemudian satu pelajaran dari kecil sampai tuanya itu saja, komitmen dengan satu model. Sekarang orang, walaupun dia umpamanya tinggal di kampungnya, bahkan sekalipun berada di puncak gunung, tetapi sinyal sampai ke sana. Dia buka YouTube, kemudian dia lihat orang sholat di Masjidil Haram begini, dia lihat orang sholat di Maroko begini, di Turki begitu. Akhirnya dia muncul pertanyaan. Ya, jadi makanya pada hari ini kita tak mungkin untuk qanaah dengan satu mazhab saja, tetapi kita sekalipun tidak akan mengamalkan mazhab-mazhab kecuali yang memang difatwakan atau diajarkan guru kita kepada kita, tapi kita mesti atau bahkan kita butuh kepada pengetahuan terhadap mazhab yang lain. Kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana seseorang mencampurkan mazhab, ya? Yang disebut dengan mencampurkan mazhab di sini adalah kalau dia itu mencari-cari maksud untuk meringankan amalnya sehingga keluar daripada yang dimaksudkan atau yang ideal, yang bagus dari agama ini. Ya, dia melakukan hal itu untuk bermudah-mudah umpamanya. Nauzubillah sampai bermain-main. Ini yang disebut dengan talfik. Tetapi umpamanya apabila seseorang dalam masalah wudhu dia pakai mazhab Syafi'i ketat begitu, kemudian di dalam masalah sholat dia pakai mazhab Maliki, dalam masalah puasa dia mazhab Hanafi umpamanya, ini tak ada masalah, ya. Satu-satu masalah pakai satu mazhab, walaupun berpindah-pindah mazhab tidak ada masalah. Yang tidak bisa adalah ketika kita menggabungkan beberapa mazhab dalam satu amal. Ya, kita cari yang mudah-mudahnya. Ini yang tidak boleh. Saya kasih contoh. Dulu pernah ada seseorang begitu, seorang ustadz terkenal. Dia ini menikah dengan seorang janda. Ya, maka supaya tidak membuat heboh menurut dia dan juga tidak diketahui oleh istri pertamanya, maka dia lakukanlah talfik ini, penggabungan mazhab-mazhab. Di dalam mazhab di dalam mazhab Maliki itu tidak disyaratkan atau tidak wajib adanya saksi ketika seseorang menikah. Di dalam mazhab Hanafi, seorang janda itu tidak perlu adanya punya wali, ya, di dalam menikah, karena dia kebetulan ustadz ini menikah dengan seorang janda. Janda itu cukup dia datang umpamanya kepada Pak Kua, ya, kemudian dia serahkan dirinya untuk dinikahkan. Maka ini sah menurut mazhab Hanafi. Sementara dalam mazhab Maliki tak perlu ada saksi.
maka diajaklah atau dimintalah kesediaan seorang eh, kua, dia datang ke hotel, kemudian dia minta nikahkan perempuan ini kepada dia, ya, dia yang sebagai walinya gitu, wali hakim, tapi tanpa ada wali yang resmi dari perempuan, juga tidak ada saksi dua orang, karena dia menurut mazhab Maliki. Akhirnya setelah itu ya cuma ada wali, bapak kuanya. Setelah akad nikah lalu dia bergaullah di hotel begitu. Ini talfik ya. Padahal di dalam mazhab Maliki, walaupun dia mengatakan tidak wajib adanya saksi, namun wajib syuhroh. Syuhroh itu apa? Orang lain tahu, orang lain mengetahui apa yang terjadi begitu. Tahu bahwa dia sudah suami istri. Walaupun ketika akad tidak ada yang hadir, tidak ada yang menyaksikan, tetapi setelah itu dia umumkan kepada orang banyak. Contoh seperti sekarang. Dia lakukan hal yang sama, kemudian dia foto, dia masukkan ke dalam Facebook. Oh, kami sudah menikah. Masuk ke Twitter, Instagram, tahu orang sedunia. Ini tidak ada masalah dalam mazhab Maliki. Jadi begitulah kira-kira yang mencampurkan mazhab ini, di mana dengan demikian dia cari yang mudah-mudahnya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Tapi kalau dia bercampur mazhab, satu perkara ikut mazhab ini, kemudian satu perkara lagi mazhab yang lain, ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berarti kalau seandainya kita biasanya wudhu seperti biasa, Ustaz, kemudian kita ikut sholat Hmm. ke masjid yang notabene itu mazhab Hanafi, itu nggak masalah, Ustaz ya? Ya, ya, tidak ada masalah ya. Jadi tidak usah pula ada rasa keberatan di dalam hati kita hal seperti itu. Ikuti Hmm. saja, insya Allah kita masih berada di jalur yang benar. Ah, siap, siap, Ustaz.